Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan membawakan rancangan tugas mahasiswa bioteknologi, yaitu vaksin teknologi. Kami dari kelompok 6 kelas A2A Farmasi Klinis. Berikut nama anggota kelompok kami. Overview materi dari kami yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua produk bioteknologi, yang selanjutnya adalah proses upstream dan downstream, dan yang terakhir adalah pemurnian protein rekombinan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, diperlukan usaha yang meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Vaksin merupakan bahan biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Edward Jenner mengembangkan vaksin pertama kali pada tahun 1796. Sejak saat itu, vaksin membantu menekan penyebaran beberapa penyakit menular termasuk polio. Recombivak HB vaksin merupakan produk bioteknologi yang mengandung antigen hepatitis B, amorphous aluminium hidroksifosfat, yes protein yang diberikan formaldehid, dan trimerosal sebagai pengawet. Vaksin hepatitis B rekombinan ini berasal dari hepatitis B surface antigen, yang diproduksi dalam sel yes. Bagian virus yang mengkode HBsAg dimasukkan ke dalam sel yes yang kemudian diperbanyak dalam medium tertentu sehingga nantinya dihasilkan virus yang tidak menyebabkan penyakit. Proses upstream dan downstream. Dalam menghasilkan vaksin dibutuhkan HBsAg yang berasal dari virus hepatitis B. Yang virus diperbanyak dalam medium tertentu sehingga dihasilkan virus yang tidak menyebabkan penyakit, namun dapat merangsang sistem imun. Strain ini selanjutnya dikultur pada kondisi yang sesuai dan virusnya diinaktifkan melalui pemanasan dan proses kimia. Proses upstream, yaitu yang pertama adalah pemilihan strain untuk produk vaksin. Pemilihan benih tergantung pada keampuhan vaksin yang dihasilkan dan efek sekundernya. Jika memungkinkan, strain virus atau bakteri harus diperoleh dari kultur yang sumbernya jelas dan terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah penumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme ditumbuhkan dalam bioreaktor, baik dalam skala laboratorium maupun skala industri, yang ditambah media secara kontinu yang di dalamnya terdapat chemostat untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme sesuai suhu optimalnya. Berikut adalah gambar bioreaktor. Yang pertama dalam gambar A adalah skala laboratorium dan yang gambar B adalah skala industri. Proses downstream yaitu yang pertama adalah isolasi dan purifikasi mikroorganisme, yang kedua adalah inaktivasi mikroorganisme dan formulasi vaksin, yang selanjutnya adalah quality control dan lot release. Isolasi dan purifikasi mikroorganisme dilakukan melalui penghilangan komponen-komponen yang sifatnya berbeda dari produk vaksin yang diinginkan. Pemurnian selektif dilakukan dengan memisahkan dan mempertahankan produk yang diinginkan pada kemurnian tertinggi dengan spesifikasi produk vaksin yang telah ditentukan sebelumnya. Inaktivasi mikroorganisme dan formulasi vaksin. Kultur sel dan inokulasi. Kultur sel virus atau bakteri patogen yang dijadikan sebagai benih atau isolat virus atau bakteri dari rumah sakit atau klinik ditemukan pada media sel kemudian diinokulasikan dengan antigen yang akan memicu respon imun. Release dan isolasi antigen. Melepaskan sebanyak mungkin virus atau bakteri. Untuk mencapai hal ini, antigen dipisahkan dari sel dan diisolasi dari protein dan bagian lain dari medium pertumbuhan yang masih ada. Pemanenan, bulk, dan pemurnian. Antigen dimurnikan untuk menghasilkan produk dengan kemurnian atau kualitas tinggi. Ini akan dicapai dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk pemurnian protein. Tujuan ini beberapa langkah pemisahan akan dilakukan dengan menggunakan beberapa perbedaan ukuran dalam protein, misalnya sifat fisikimia, afinitas,
aktivasi biologis melalui sentrifugasi, filtrasi, dan kromatografi. Penambahan komponen lainnya. Adjuvan ditambahkan dalam vaksin untuk merangsang pembekuan antibodi terhadap antigen dalam vaksin secara efektif. Stabilizer digunakan untuk menjamin stabilitas vaksin yang disimpan. Bahan pengawet ditambahkan pada vaksin dalam kemasan multidosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Formulasi. Vaksin kemudian diformulasikan dengan menambahkan stabilisator untuk memperpanjang umur penyimpanan pengawetan untuk kemungkinan botol multidosis. Filling dan pengemasan. Setelah vaksin dimasukkan ke dalam pembuluh penerima, itu disegel dengan disumbat steril. Semua proses yang dijelaskan di atas harus mematuhi standar GMP dan CPOB. Quality control dan lot release. Setelah memenuhi persyaratan CPOB, vaksin diproduksi harus melalui pengujian mutu dan jaminan mutu. Tahap pengujian pertama adalah tahap pengujian laboratorium, tanpa partisipan dan tanpa menggunakan makhluk hidup. Setelah kandidat lulus dalam tahap uji pertama, tahap pengujian selanjutnya adalah pada hewan. Setelah pada hewan dilanjutkan pada uji coba pada manusia. Tahap ini disebut uji klinis dan akan melalui beberapa fase. Fase 1 akan dilaksanakan uji keamanan dan imunogenitas. Selanjutnya dilakukan uji klinis fase 2 yang tujuan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal, serta jadwal dan jeda pemberian vaksin. Selanjutnya adalah uji fase ketiga yang bertujuan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan. Setelah kandidat lolos dari uji klinis fase 3, barulah dibuat surat permohonan izin edar vaksin yang diajukan kepada otoritas yang berwenang. Di Indonesia diajukan kepada BPOM. Pemurnian protein rekombinan. Berikut merupakan parameter yang dioptimalkan untuk pemurnian protein rekombinan. Pemurnian protein rekombinan yaitu menggunakan metode pemurnian untuk masing-masing dari protein rekombinan dipilih antara kolom spin trap dan HISPUR, dan protokol dalam produksi dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan buffer lysis dan elusi, dan dengan parameter akhir. Selain menggunakan buffer yang dioptimalkan, pemurnian dilakukan sesuai dengan protokol dengan dua pengecualian, sampel mengalami lisis yang dimana dialirkan melalui kolom atau plat sumuran. Optimization process of purification protocol for recombinant BTV proteins. Berikut dapat dilihat pada slide. Kesimpulan, vaksin merupakan bahan biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Untuk menghasilkan vaksin dibutuhkan HBsAg yang berasal dari virus hepatitis B. Virus diperbanyak dalam medium tertentu sehingga nantinya dihasilkan virus yang tidak menyebarkan penyakit, namun mampu merangsang sistem imun. Proses pemurnian untuk masing-masing dari protein rekombinan harus dipilih pilihan antara kolom spin trap atau HISPUR. Terima kasih. Maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.